Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning guys. How are you today? I hope you always keep your health at your home because this is come back to pandemic session, and today I will explain you about second semester materials on 12th grade. Nah, selamat pagi semuanya. Saya harap kalian masih tetap semangat belajar di rumah karena pada kesempatan hari ini kita kembali lagi ke masa pandemi dan kalian harus belajar di rumah kembali, tapi tidak menutup kemungkinan kalian harus tetap semangat untuk belajar di rumah. Nah, pada pagi hari ini I want to explain you the materials of second semester. Saya akan menjelaskan kepada kalian semuanya tentang materi di semester 2 khusus di kelas 12. Nah, ada apa saja materi di kelas 12? Yang pertama, nanti kita akan belajar kembali tentang conditional sentence with functionalnya. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar tentang conditional sentence, ada tipe 1, 2, 3 dan juga zero types. Tapi pada kesempatan hari ini nanti kita juga akan belajar tentang conditional sentence lagi, tapi berdasarkan fungsi dari conditional sentence-nya. Kemudian yang kedua, kita juga akan mempelajari kembali tentang prosedur teks ya, tapi lebih ke tips dan juga langkah-langkah cara menggunakan sesuatu. Kemudian yang ketiga, kita juga akan belajar kembali tentang news item. Nah, kita mulai dari materi yang pertama. Masih ingatkah kalian dengan conditional sentence? Conditional sentence itu adalah kalimat pengandaian. Nah, but actually there is kinds of conditional sentence in the last semester, zero type, first type, second types, and third type. Jadi kalau di kemarin itu kita belajarnya tipe conditional sentence yang zero itu untuk menjelaskan kebenaran umum, kemudian ada tipe yang pertama untuk menjelaskan keinginan yang akan berlangsung di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga dan yang kedua dan ketiga biasanya itu adalah berupa angan-angan yang tidak mungkin terjadi. Nah, pada kesempatan hari ini ada conditional sentence berdasarkan fungsinya. There are 4 types of conditional sentence based on the functional. Yang pertama itu adalah conditional sentence as reminder. Kemudian yang kedua, conditional sentence as suggestion. Kemudian yang ketiga, conditional sentence as imperative. Kemudian yang keempat ada conditional sentence as general truth. There are 4 kinds of conditional sentence based on the function. Nah, first of all, yang pertama ada conditional sentence as reminder. What is the meaning of conditional sentence as reminder? Conditional as reminder, it's mean that to remind you what to do. Jadi di sini conditional sentence as reminder itu adalah sebuah kalimat pengandaian yang mana diikuti dengan pengingat ya. Jadi sebuah kalimat yang di situ bertujuan untuk mengingatkan seseorang. Nah, adapun pola kalimat yang harus digunakan di dalam conditional as reminder, di situ kita harus menggunakan modal auxiliary berupa must, should ataupun can. Jadi ketiga ada di sini ya, ada must, should ataupun can. Yang mana di situ nanti diikuti atau digunakan ketika setelah if clause-nya. For example, contohnya, if you want to wake up at night for tahajud, you must sleep early. Jadi jelas sekali ya, jika kamu ingin bangun sholat malam ya, kalian harus tidur lebih awal. Jadi di situ berupa pengingat. Pengingatnya apa? Kalian harus tidur lebih awal agar bagaimana? Agar kalian bisa sholat tahajud. Nah, itu adalah pengertian singkat tentang conditional sentence as reminder. Kemudian yang kedua ada conditional sentence as suggestion. Jelas sekali ya kalau kita masih ingat dengan apa itu suggestion. Suggestion adalah berupa saran. Jadi yang mana di situ adalah sebuah kalimat pengandaian yang diikuti dengan sebuah saran. Nah, maksudnya bagaimana di situ ya? Berarti nantinya akan ada sebuah kalimat pengandaian yang diikuti dengan saran. For example, if you want to get a perfect score, you should study hard.
Jadi jika kamu ingin mendapatkan nilai yang sempurna, kamu seharusnya belajar dengan giat. Nah, model auxiliary yang digunakan ketika kalian membuat kalimat conditional sentence as suggestion adalah should, kemudian had better, or ought to. Jadi ada 3 ya, should, had better, ought to, yang mana di situ mempunyai arti seharusnya. Kemudian yang ketiga ada sebuah conditional sentence as imperative. Nah, dari kata imperatif yang di situ membedakan ya. Imperatif itu apa? Imperatif itu adalah berupa kalimat perintah. Jadi, yang mana conditional sentence as imperatif berarti adalah sebuah kalimat pengandaian yang diikuti dengan kalimat perintah. Jadi, nanti pola kalimatnya akan ada if clause ditambah dengan imperative sentence. Contoh kalimatnya, misalkan di sini ada if you travel abroad, remember the passport. Jadi jangan lupa ya, jika kalian sedang jika kamu travel abroad itu mempunyai perjalanan mendarat gitu ya. Kamu remember the passport, jangan lupa passwordnya. Atau mungkin contoh kalimat yang lainnya, if you see John, tell him he needs to come to my office. Jika kamu bertemu dengan John, ceritakanlah kepadanya dia membutuhkan kamu datang ke kantornya. Nah, di dalam conditional sentence di sini ya, berarti kalau berupa imperatif adalah digunakan kata kerja bentuk pertama diikuti dengan objek. Nah, selanjutnya ada pengertian conditional sentence as general threat. Masih ingatkah kalian dengan conditional sentence zero type? Nah, di sini adalah sama. General threat itu adalah kebenaran umum. Yang mana contohnya misalkan ada if you hit an ice, it is melt. Jadi kalau kamu, jika kamu memanaskan es, otomatis es itu akan meleleh. Itu adalah sebuah general truth-nya. Nah, itu adalah pengertian singkat tentang apa itu conditional sentence with functionalnya berdasarkan fungsinya. Jadi ada 4 jenis tadi. Silahkan kalian pelajari lagi, kalian bisa kembangkan beberapa materi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang jelas tetap jaga kesehatan kalian di rumah, jangan lupa 3M, tetap menjaga jarak, sering mencuci tangan, dan juga jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah. Nah, itu yang bisa Bu Dia sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat untuk belajar di rumah walaupun di masa pandemi. Okay, I think that's all today. Thanks for your attention and for your watching, and don't forget to subscribe, like, and comment for this channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.